Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya di sini, Lalu Bintang Mahendra. Di video kali ini, kita akan membahas tentang diplomasi politik Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Berjuang untuk kemerdekaan Palestina adalah sebuah janji Indonesia saat menggelar konferensi Asia Afrika pertama di Bandung pada tahun 1955. Ada banyak negara yang jadi peserta pada saat itu. Hanya Palestina yang belum meraih kemerdekaan. Maka dari itu Indonesia sangat gencar menyuarakan kepentingan tentang kemerdekaan Palestina dari dulu hingga masa kini. Indonesia dalam melakukan politik luar negeri dan diplomasi ditujukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional Indonesia untuk pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, konsolidasi, demokrasi, dan pencapaian keadilan sosial. Palestina adalah negara di kawasan Timur Tengah yang hingga kini berusaha mendapat kedaulatannya sendiri dan diakui oleh dunia internasional. Konflik berbau untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat. Indonesia yang mempunyai prinsip bahwa segala bentuk penjajahan tidak sejalan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, menentang segala bentuk penjajahan yang ada di muka bumi. Landasan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang 1900 alinea pertama dan alinea keempat. Dari setiap penguraian sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, khususnya Palestina, dalam konteks perjuangan kemerdekaan Palestina, Indonesia dengan teguh ikut berperan dalam perjuangan negara Palestina sejalan Konstitusi Republik Indonesia bahwa menantang setiap hal berbentuk di muka bumi. Cita-cita dari Indonesia yang bertujuan agar dunia yang damai dan terwujud dan seluruh hal terbentuk penjajahan di dunia mesti dilenyapkan adalah kebijakan negara Indonesia yang senantiasa dipegang teguh sejak dulu hingga kapanpun. Peran OKI dan PBB dalam upaya perdamaian Palestina. Konflik Palestina dan Israel merupakan salah satu tujuan didirikannya Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Setelah dibentuknya OKI sebagai wadah bagi kekuatan Islam, tidaklah sedikit peran yang telah dilakukan oleh OKI dalam mengupayakan perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina dari tangan rezim Israel. Menurut Ihsanoglu sebagai sekretaris Jenderal OKI menyatakan bahwa ada 3 pasal kesepakatan jadi penegasan terhadap posisi OKI untuk memberi dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Ini juga termasuk mengecam Israel yang tak berhenti menjajah tanah dan wilayah Palestina. Tujuan dari Organisasi Konferensi Islam atau OKI sendiri merupakan organisasi yang dibentuk sebagai reaksi dari peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Qudus atau Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1961. Dalam berbagai KTT yang dilaksanakan OKI, KTT ini yaitu singkatan dari Konferensi Tingkat Tinggi. Ini dilaksanakan OKI memang tidak lepas dari permasalahan Timur Tengah, seolah-olah OKI hanya dibentuk untuk Timur Tengah. Kesan tersebut tidak dapat dipungkiri sepenuhnya karena salah satu persoalan dan kemelut dunia yang menjadi perhatian masyarakat internasional terjadi di kawasan Arab dan Timur Tengah.
Dalam perkara ini, tentunya anggota Dewan Keamanan PBB sangat punya peran besar dalam menanggulangi krisis di Palestina. Namun Amerika Serikat sebagai polisi dunia seolah-olah bungkam dan tidak mau tahu atas apa yang terjadinya di Palestina. Saya jelaskan sedikit tentang hubungan bilateral Palestina dan Indonesia. Hubungan antara Palestina dan Indonesia sendiri telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia. Palestina dan Mesir menjadi negara pertama yang memberi pengakuan terhadap Deklarasi Kemerdekaan Indonesia. Indonesia mengirim tim delegasinya ke negara-negara Timur Tengah dan disambut dengan ramah serta mendapat dukungan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husseini, yang dimana adalah mufti dari Palestina yang akhirnya turut berperan dalam perundingan Indonesia ke berbagai negara Timur Tengah untuk pengakuan terhadap kedaulatan negara Indonesia, sehingga kemudian Mesir turut mengakui kedaulatan negara Indonesia untuk pertama kalinya di 22 Maret 96 yang negara Timur Tengah lainnya mengikutinya. Peran Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan Palestina bukanlah pilihan politik luar negeri Indonesia, namun hal ini sudah merupakan keharusan karena adanya amanah konstitusi. Ada di sisi lain di mana konflik Israel-Palestina juga tidak begitu kunjung selesai. Tercatat pada kurun 2007 hingga 2008 dan pada tahun 2018 lalu, Indonesia terpilih lagi untuk keempat kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Hal ini memberikan keuntungan Indonesia dalam konteks sebagai wadah untuk mengekspresikan politik luar negeri dan diplomasinya terutama untuk Palestina. Komitmen yang dijalankan pemerintah dan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina merupakan tanggung jawab bagi dunia internasional. Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia bebas aktif berjalan melalui realisasi diplomasi politik kemerdekaan Palestina. Hal tersebut menunjukkan Indonesia sebagai negara yang mengekang keras penjajahan dan ketidakadilan. Indonesia akan terus mengupayakan kemerdekaan Palestina agar terwujudnya, karena setiap helaan nafas diplomasi Indonesia terdapat keberpihakan kepada Palestina itu sendiri. Kita masuk ke penghujung video. Kita akan membahas mengenai kesimpulan yang sudah kita bahas. Pemerintah Indonesia berharap penyelenggaraan KTT luar biasa OKI akan menghasilkan deklarasi Jakarta yang berisi kesepakatan bersama negara-negara OKI dalam penyelesaian konkret permasalahan Palestina. Indonesia juga berharap agar masalah Palestina bisa kembali ke dalam radar perhatian internasional melalui KTT yang mengambil tema United for a Just Solution untuk bisa menjadi mediator dan mewujudkan perdamaian di dunia dengan menuntaskan konflik Israel dan Palestina. Indonesia tidak bisa sendiri, perlu pendekatan yang intensif dengan negara-negara lain termasuk Israel itu sendiri. Indonesia bersama dengan negara anggota OKI terus gencar menyuarakan kemerdekaan untuk negara Palestina. Hal tersebut merupakan bentuk dari komitmen negara Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina bukanlah hal yang mudah. Berbagai kepentingan mulai dari politik dan agama turut mewarnai hal ini. Indonesia tidak gentar melawan negara adidaya yang memiliki kepentingan besar dalam masalah ini. Indonesia terus melakukan upaya untuk mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina. Masyarakat Indonesia juga berperan besar dalam memberikan bantuan. Mungkin itu saja pembahasan video dari saya. Jika ada kurang